Kali ini, aku ingin spoiler film yang baru saja aku tonton, yaitu Sleeping Beauty. Kalau di bahasa Indonesia ini sih artinya Bobo Cantik. Ini adalah film yang rilis di tahun 2011. Jadi, film ini menceritakan tentang kehidupan seorang wanita muda yang bertahan hidup sendirian. Demi kebutuhan hidupnya, biaya kuliah, biaya sewa tempat tinggal, dan biaya obat pacarnya yang sedang sakit. Dia rela mengambil banyak pekerjaan demi semua itu. Wanita cantik ini bernama Lucy. Film diawali dengan ditunjukkannya pekerjaan-pekerjaan yang diambil oleh Lucy. Dari menjadi kelinci percobaan eksperimen di Fakultas Kedokteran, dengan dikasih lihat adegan Lucy memasukkan selang ke dalam tenggorokannya. Kalau aku lihat sih anjir, ngilu banget sih. Jangan dibayangkan ya. Kemudian Lucy juga menjadi pelayan restoran, bekerja sebagai tukang fotokopi di sebuah perusahaan. Bahkan di malam harinya, Lucy juga sampai menjadi seorang pelacur di klub malam. Itu semua dilakukannya demi bisa bertahan hidup. Di kesibukannya bekerja, Lucy juga menyempatkan untuk berkunjung ke rumah pacarnya. Pacarnya ini dipanggil dengan julukan Birdman oleh Lucy. Birdman, manusia burung, manusia buwung. Kita sebut aja buwung ya. Buwung apa itu, Man? Ada aja julukannya. Buwung menderita penyakit kanker stadium akhir, tapi dia tidak mau dirawat di rumah sakit dan lebih memilih melakukan pengobatan di rumah saja. Lucy rajin datang untuk menyediakan makanan dan obat untuk buwung. Nggak apa-apa lah ya, aku panggil buwung. Nama juga panggilnya Birdman, agak sulit untuk diucapkan. Dari sini saya merasa heran saja melihat Lucy, walaupun dia melakukan pekerjaan sebagai seorang pelacur, tapi masih bisa tetap setia menemani di masa-masa akhir hidup pacarnya. Setelah itu kita juga diperlihatkan permasalahan Lucy di tempat ia tinggal. Ketidakakraban dengan pemilik rumah karena Lucy sering telat membayar uang sewa rumahnya. Karena sadar masih banyak kebutuhan hidup yang harus dia bayar, akhirnya Lucy mencari lagi kerja tambahan melalui loker yang ada di koran mahasiswa di kampusnya. Dan dia pun akhirnya pergi ke tempat lowongan kerja itu. Dan kemudian diinterview oleh Clara, pemilik usaha tersebut. Saat diinterview, Clara menjelaskan mengenai pekerjaannya. Kita diberitahu bahwa ini adalah usaha penyedia jasa layanan VIP. Udah tau lah ya ini pekerjaan seperti apa, layanan VIP cuy. Clara juga bilang bahwa pekerjaan ini tidak tetap, tapi freelance gitu. Jadi setiap menyelesaikan tugasnya, Lucy akan langsung dapat bayaran. Kalau ada pekerjaan baru, ya dia bakal dihubungi. Walaupun pekerjaannya seperti itu, Clara juga memberitahukan bahwa vaginanya tidak akan dipenetrasi dan vaginanya adalah kuil. Oke, aku ulangi, vaginanya tidak akan dipenetrasi. Yang nggak tahu apa itu penetrasi, aku kasih tahu. Singkatnya, penetrasi itu bersatunya alat kelamin pria dan wanita. Nah, itu dia. Jadi udah paham kan? Jadi aku nggak perlu jelasin lebih dalam lagi kan guys. Terus si Lucy malah bilang, vaginaku itu bukanlah kuil. Ya iyalah, karena kita dari awal juga udah tahu bahwa si Lucy juga bekerja sebagai pelacur di klub malam, makanya dia bisa bilang seperti itu. Kemudian Lucy diperiksa fisiknya juga dengan cara menyuruhnya melepaskan baju. Kemudian Clara memanggil asistennya Thomas untuk mengecek tubuhnya si Lucy. Jadi tubuhnya si Lucy itu dicek apakah ada bekas tindik, tato, ataupun bekas luka pada tubuhnya. Dan akhirnya Lucy diterima di pekerjaan itu. Sebelum melakukan pekerjaan itu, Lucy diberikan fasilitas pembersihan diri seperti manicure, pedicure, dan bulu jembatnya pun juga dibersihkan. Akhirnya Lucy mendapatkan tugas pertamanya dari Clara. Jadi di tugas pertamanya ini, Lucy ditugaskan menjadi seorang pelayan dengan hanya menggunakan BH dan celana dalam saja. Awalnya Lucy terkejut gitu kan. Tapi ya sebenarnya kita juga tahu bahwa awalnya Lucy juga bekerja sebagai seorang pelacur di klub malam. Bagi dia ya tugas ini bukanlah apa-apa. Jadi di rumah ini ada sebuah acara yang dilakukan oleh sekumpulan lansia. Mereka melakukan makan malam yang dimana di sini mereka dilayani dengan pelayan-pelayan wanita yang berpakaian setengah telanjang. Dari sini kita bisa lihat perbedaan Lucy dengan yang lainnya. Yang senior-senior pakai corak hitam, sedangkan Lucy berwarna putih. Ya dari sini kita nampak bahwasanya Lucy adalah anak baru. Di bagian ini ada yang membuat saya tercengang. Saat mereka melakukan istirahat di ruang tamu, ada dua wanita lagi nungging di dekat pembakaran kayu bakar. Ini buat apa coba? Gila, anjir. Hobi kakek-kakek Sugiono ini memang gila sih menurut aku. Ada-ada aja. Usia tinggal satu kalender aja buat yang aneh-aneh. Tapi karena bayarnya juga besar ya makanya Lucy mau melayani mereka. Selesai dari tugas itu, Lucy tidak langsung pulang ke rumahnya, tapi malah datang ke klub malam dan bekerja lagi menjadi seorang pelacur. Gila sih menurutku. Demi kebutuhan kehidupannya, dia harus melakukan semuanya itu. Keesokan paginya pulang dari klub malam, Lucy langsung ke rumahnya si Buwung, ke rumah si pacarnya. Kita diperlihatkan dengan kesedihan si Lucy yang menangis karena tahu si pacarnya ini, si Buwung Man ini, tidak akan lama lagi akan meninggal. Nggak ngerti sih bagaimana perasaannya si Lucy. Padahal si Lucy juga baru pulang dari klub malam loh. Tapi karena dia juga akan ditinggal oleh pacarnya, ya pasti sedih. Dan Lucy pun menangis. Kemudian di saat Lucy kuliah, dia dihubungi oleh Clara bahwa dia mendapatkan tugas barunya. Lucy pun kembali dijemput oleh supir dan menuju ke kediamannya si Clara.
Kali ini tugasnya berbeda dari sebelumnya. Lucy diberikan ramuan teh pucuk oleh Clara, yang dimana Clara memberitahunya bahwa dia hanya akan tertidur pulas, bahkan bermimpi pun tidak. Saat dia terbangun, dia pun tidak akan tahu apa yang telah terjadi padanya. Setelah meminum ramuan teh pucuk itu, akhirnya Lucy pun bobo cantik di kamar. Dan ternyata saat si Lucy sudah tertidur pulas, datanglah Clara dan kakek Sugiono ke kamarnya. Kalau kalian masih ingat, kakek Sugiono inilah yang kemarin ada di jamuan makan malam telanjang itu. Ngapain kek? Sebelum melakukan aksinya, si kakek Sugiono ini berbacot dulu. Ngomong panjang lebar mengenai masalah pernikahan dengan istrinya yang tidak harmonis. Mau mantap-mantapan aja harus ngebacot dulu, kek. Selesai si kakek ngebacot, Clara pun memberitahukan kepadanya hanya ada satu larangan yang harus dipatuhi, yaitu tidak boleh terjadi penetrasi. Pokoknya kau nggak boleh masuk ke make-nya dia. Gitulah inti dari larangan si Clara. Kemudian si kakek dengan gairahnya langsung membuka seluruh bajunya dan mulai menggrepe-grepe si Lucy. Yang buat aku bingung tuh, kok bisa ya ada orang kayak gini? Kalau mau yang lebih mantap dan enak, kenapa si kakek nggak cari PSK aja gitu? Si kakek bayar mahal-mahal si Clara cuma dapetin wanita yang tertidur dan cuma dapat grepe-grepe doang. Gila. Ketika si Lucy bangun dari tidurnya, dia tidak merasakan apa-apa dan tidak tahu apa yang telah terjadi padanya. Keesokan harinya, Lucy mengalami banyak cobaan dan kesedihan secara beruntun. Pacarnya si Buung atau Birdman akhirnya meninggal dunia. Kemudian dia dipecat dari pekerjaan tukang fotokopinya dan dia juga diusir dari kontrakannya. Kemudian dia pergi dan menyewa apartemen. Karena sewa apartemen yang mahal, Lucy pun meminta kepada Clara agar diberi pekerjaan lebih. Sampai suatu saat, ia kembali melakukan pekerjaan bobok cantik lagi, dan kali ini kakek Sugiononya lebih kasar dan sange kepada tubuhnya Lucy. Sampai-sampai si kakek Sugiono ini melukai telinganya Lucy dengan api rokok. Ketika sudah tersadar dan perjalanan pulang, Lucy merasa heran mengapa ada luka di telinganya. Karena penasaran dengan apa yang terjadi selama dia tertidur, Lucy pun membeli kamera mini untuk merekam apa yang terjadi padanya saat tertidur. Keesokan harinya, Lucy mendadak dipanggil oleh Clara lagi untuk pekerjaan seperti biasanya. Sebelum meminum ramuan teh pucuknya, Lucy meminta kepada Clara agar memberitahunya apa yang terjadi padanya selama ia tertidur. Tapi Clara tidak mau memberitahukannya, karena itu adalah hal privasi kliennya. Setelah selesai meminum ramuannya, Lucy kembali tertidur di kamarnya, tapi kali ini ia memaksa badannya untuk bangun. Dengan berusaha bangun dan berjalan sempoyongan, ia mengeluarkan kamera mini yang telah ia sembunyikan di mulutnya, kemudian meletakkannya di guci yang ada di samping tempat tidurnya. Setelah itu Lucy pun kembali tidur di kasurnya. Kemudian tidak berapa lama, masuklah Clara dan kakek Sugiono. Ternyata kali ini kakek Sugiono yang pertama kali menggrepe-grepe si Lucy datang kembali. Tapi yang anehnya, si kakek Sugiono ini meminta si Clara untuk dibuatkan ramuan teh pucuk juga. Dan Clara pun membuatkannya dengan takaran 4 sendok. 4 sendok ya. Si Lucy aja yang 1 sendok udah tepar nggak sadarkan diri kayak mayat, apalagi 4 sendok. Metong lah. Dari sini kita bisa lihat, tampaknya si kakek Sugiono ini mau mengakhiri hidupnya dengan keadaan mati damai tidur bersama wanita yang ia sukai. Kakek Sugiono itu pun akhirnya meminumnya. Keesokan paginya, Clara kembali masuk ke kamar dan membukakan jendela kamar itu. Clara pun memeriksa keadaan kakek itu dan ternyata sudah meninggal. Saat hendak membangunkan si Lucy, Clara terkejut dan panik karena Lucy nggak bangun-bangun dari tidurnya. Si Clara menggoyang-goyangkan badannya, menamparnya sampai memberikan napas buatan, dan akhirnya Lucy pun sadarkan diri. Saat si Lucy sudah terbangun, kemudian si Lucy melihat ada seorang kakek telanjang yang tidur bersamanya. Lucy pun menangis sekeras-kerasnya karena ternyata ia tahu pekerjaan yang selama ini ia lakukan. Di bagian ini, saya jadi bingung, kok bisa ya si Lucy menangis? Bukannya tidur bersama pria lain itu sudah biasa baginya di klub malam? Ada yang aneh. Film pun berakhir dengan ditunjukkannya isi video yang berasal dari kamera pengintai Lucy, yang dimana isinya hanya adegan Lucy tidur dan kakek Sugiono yang tertidur di sampingnya. Tamat. Oke guys, jadi menurut aku film ini agak sedikit membingungkan bagi aku karena aku juga nggak tahu kenapa ya si Lucy nangis. Padahal kan kita tahu bahwasanya si Lucy ini juga bekerja sebagai seorang pelacur. Apa dia alergi dengan kakek-kakek? Gak ada yang tahu. Oke guys, demikian spoiler film Sleeping Beauty dari saya. Semoga kalian suka. Kalau ada kritikan atau masukan, bisa langsung komen aja ya guys. Terima kasih. Cheers!